Halo semua, jumpa lagi. Sekarang kita dengan SQL Server yang ketiga tentang import data ke dalam tabel. Kemarin sudah ada database yang sudah dibuat, kemudian ada tabelnya. Untuk contoh datanya yang akan digunakan hari ini yang akan kita import, file-filenya dari luar sudah ada di deskripsi, bisa di-download dari sana. Ini ada macam-macamnya, ada banyak. Di sini nomor 1 kita akan bahas tentang import data dari MS Access. Ini database file, misalnya MS Access, spreadsheet. Ini misalnya pakai Excel files, CSV files. Ini yang sering kita jumpai di mana-mana. Tentu dia punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Fiturnya yang digunakan salah satunya adalah DTS Wizard, export import data. Jadi yang nomor 1 ini kita menggunakan fitur yang ada. Kemudian yang nomor 2 ini kita menggunakan query hanya khusus untuk flat file gitu ya. Tab delimited, pipe delimited. Ya, nanti CSV juga bisa di sini. Walaupun itu akan agak rumit kalau CSV-nya cocok sih oke dah. Terutama tentang quote-nya ya, quote text qualifier-nya. Oke. Nah, kita mulai saja. Untuk sekedar catatan dulu. Jadi fitur DTS Wizard-nya ini kalau di SSMS itu namanya adalah export data atau import data. Ini ada di sini database, klik kanan, task, ini 2 ini. Oke. Untuk yang masih menggunakan SQL Server 2012 yang SSMS-nya juga yang lama, yang model lama, yang belum seperti model baru seperti sekarang, yang versinya masih lama-lama itu kalau servernya waktu menginstal itu ada menginstal si database engine itu Express, biasanya nggak keluar ini si task import data dan ekspor data ini nggak akan kelihatan, maka dia disediakan di luar namanya DTS Wizard. Ini namanya DTS Wizard. Ini lokasinya ada di, bentar ya, saya nggak terlalu hafal soalnya. Lokasinya ada di sini, ini open file location. Nah, ini dia DTS Wizard. Ini ada urutannya itu, gitu ya. Nah, ini DTS Wizard ini namanya. Oke. Nah, itu. Jadi ini bisa kita buatkan shortcut terus seperti ini si file tadi, lalu kita letakkan di sana, gitu ya. Oke. DTS Wizard ini catatannya adalah bisa dari format apa saja yang ada drivernya ke format apa saja yang ada drivernya. Contoh ya, misal dari SQL, dari MS SQL ke MS SQL gitu misalnya, atau dari txt file ke txt file lain, dari txt file ke MS SQL. Soalnya sebut aja apa aja, dari akses ke text file, atau sebaliknya deh, dari txt ke akses, dari Excel ke akses, dari akses ke Excel. Sebut aja, pokoknya bolak-balik begitu. Yang penting ada drivernya aja, dia bisa dah. Tuh ya.
Yang kedua, jadi tidak harus dari SQL Server keluar atau dari luar masuk ke SQL Server, enggak. Mau dari SQL Server ke Oracle, SQL Server ke MySQL, MySQL ke SQL Server, MySQL ke Oracle, MySQL ke Postgre, itu bisa semuanya itu. Fitur ini bisa nih melakukannya. Yang penting ada drivernya aja yang diinstal di komputer situ. Kemudian yang kedua, prosesnya serial satu per satu. Oke, nah artinya jika ada dua file txt ke satu tabel di DB tertentu, ini harus dilakukan 2 kali. Ya, ini kalau diotomasi dengan SQL Server Data Tool SSDT, ini nanti bisa disusun loop, gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga, ini prosesnya bisa membuat tabel baru ataupun menambahkan ini aja deh, memasukkan data ke tabel baru atau append. Ini maksudnya menambahkan ya, ini menambahkan ke tabel yang ada, atau replace, jadi hapus yang tabel tujuan dihapus isinya dulu, lalu diisi dengan baru, gitu. Gini deh, atau replace gitu ya, atau drop and create, lalu mengisi dengan yang baru gitu ya. Nah, dan ini 3 macam ini. Oke, itu satu, itu untuk fitur di TS Wizard. Kemudian khusus untuk flat file, ini misalnya txt, csv, macam-macam lah, yang semacam itu dan sebagainya gitu ya, dan lainnya yang sejenis gitu. Mulai SSMS 2017 kalau nggak salah, mungkin ya, mungkin mulai SSMS 2017 pakai fitur import flat file. Nah, ini ada di sini, klik kanan, import file flat file. Wah, ada spasinya. Nah, ini hanya ke tabel baru. Oke, itu yang penting di situ. Dari flat file ke SQL Server, dan hanya ke tabel baru 1 per 1. Jadi kalau kita punya 2 file txt itu ya harus dilakukan 2 kali. Nah, padahal kalau 2 kali berarti kan jadi 2 tabel, ya kan? Kita 2 tabel baru. Jadi yang ini nih, yang ini saya cenderung nggak cocok dengan ini. Oke, kemudian yang berikutnya itu nanti dengan query itu untuk flat file, ini ya, yang nomor 2 itu. Cara berikutnya itu untuk flat file, khusus untuk flat file juga, ini dan sejenisnya.
dengan query bulk insert. Nah, ini dari flat file ke SQL Server. Ini hanya menambahkan ke tabel yang sudah ada satu per satu. Oke. Nah, ini artinya di sini nih bisa diotomasi dengan SQL. Ya, ini nah kalau di SQL ini aksennya berarti kalau di aksennya MS SQL itu namanya pakai transaksi SQL. Nah, ini biasanya disebut SQL gitulah. Nah, gitu ya. Bisa jadi satu runtime gitu, store prosedur atau apa gitulah. Gitu. Nah, tapi dia bisa dan dia cepat. Dia cepat untuk flat file ya. Oke. Ya, mungkin kalau yang dia untuk proses otomasinya mungkin nanti saya bahas lain kali deh. Kita khusus mau membahas tentang ini. Sekarang DTS Wizard-nya dulu deh. DTS Wizard kita coba dari contohnya dari filenya di sini akses Excel CSV. Yang pertama task import data, ini welcome-nya ya kan, mau hilangkan ya monggo, itu tinggal dipilih. Namanya fitur DTS Wizard ini ya. Ini yang penting tahu dari mana ke mana data source dari. Nah, ini data source-nya dari mana? Saya dari akses, berarti pakai drivernya akses. Nih. Itu tinggal pilih filenya di raw data yang sudah ada tadi, pilih saja ini semuanya atau MDB kan nggak ada nih kan, aja CDB kan filenya. Nah, itu ini advance ini untuk ngatur-ngatur rujukin aja dulu, itu udah biasa. Next, ini destination-nya karena kita sekarang bahasnya untuk masuk ke SQL Server ya, SQL Server selalu pilih yang native client ya kan, yang kosongan begini, SQL native client sebelah gitu ya, atau versinya berapa terserah, ada yang ya. Kalau nggak ada yang ada versinya ya yang biasa. Ini pilih servernya, tulis di sini, pilih database tujuannya, cara aksesnya atau butuhan sendiri monggo, seperti login biasalah. Ini selalu pilih copy karena kita belum belajar bikin query. Kalau ini kan kita bisa bikin query sendiri. Jadi dari file itu misalnya isinya ada 700.000 baris, kita hanya ngambil yang tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu kan harus nulis query sendiri yang ada di file. Jadi misalnya di text file isinya data 5 tahun, total 700.000 baris, kita hanya mau ngambil yang tahun tertentu tok. Itu kita bisa bikin query di sini, akses query-nya merujuk ke sana, ke text filenya gitulah. Nah, ini kan copy, tuh kita copy aja deh semua isinya. Nah, di sini nih, ini kan ada sumbernya dari akses, ya kan? Di sini hanya ada satu tabel, isinya file akses yang bisa import. Ini tujuannya. Kalau tujuannya ini selalu dia akan buatkan tabel baru. Tapi kita bisa milih di sini. Kita lakukan 2 kali deh. Kita mau bikin dia ke tabel baru dulu. DT penjualan, DT sales gitu aja deh. Supaya kelihatan baru. Ini ya, ini namanya baru. Karena harus dilakukan satu-satu kan. Maka harus diedit mapping. Ini akan create gitu kan, ini source-nya yang diakses, ini destination-nya di tabel baru yang akan kita buat. Nah, karena tabel baru berarti kita bisa ngatur tipe datanya. Urutan kolomnya pun bisa kita pilih. Misalnya kita ikutin seperti yang ini nih urutannya, kolomnya tanggal, gerai gitu ya. Ini bisa dipilih. Misalnya yang ini kita gerai itu kita mau masukkan, wah ini nggak bisa dipilih ini, ya boleh deh.
Tapi nggak bisa nih, nggak bisa dibawa urutannya karena sudah ada ya. Ya sudahlah, nggak jadi gerai. Gerai itu di sana varchar ya. Pilih varcharnya mana lagi. Nah kayak gini nih, ini barang-barang yang ketik aja harusnya keluar ini. Varchar. Nah, deket-deket sini berarti. Nah ini dia. Ini dia kira-kira hanya dari beberapa baris kan. Kalau dia punya banyak baris dia nggak akan ngecek semua tuh. Jadi kita yang tahu. Misalnya kita set 50 aja deh. Yang ini date, yang date. Nah gitu. Ekor ayamnya small in misalnya, naik dikit. Ini float. Ini tiny in di bawah. Oke ya, misalnya begini. Oke deh. Nah ini namanya details. Ini previewnya. Oke, ini tinggal di next. Masuk ke control error. Ini ada di yang baru-baru, SSMS yang baru-baru. Kalau yang lama 2012 yang lama itu nggak ada ini. Nah, supaya amannya ini di set fill gitu ya. Jadi kalau ada data yang memang jelek ya dibatalkan oleh dia gitu ya. Ya, tapi kalau kita sudah tahu bahwa nanti di sana ada beberapa kolom yang akan kita potong isinya, ya silahkan, ini bisa dibuat ignore dan seterusnya. Next aja deh, next finish. Nanti dia akan bikin. Udah, ini sudah jadi, akan keluar di sini tabelnya. Sales gitu ya. Ini kalau ke tempat yang baru, tabel baru. Sekarang kan kita mau masukin ke sini. Nah, masukin ke sini si aksesnya tadi. Nah, atau nanti aja deh kita masukin ke sales lagi ya, tapi file yang Excel aja. File yang dari Excel ya, kita masukin ke sales dulu deh. Import data. Tapi ya nggak apa-apa deh, ulang ya tadi biar nggak bingung ya. Nanti kuadernya pada bingung. Nah nih, kita ulang deh yang akses lagi sekarang. Tapi langsung ke tabel yang sudah ada ya. Ini adalah SQL Server, lalu saya pilih yang ini diisi database-nya, servernya apa, database-nya apa, connect-nya bagaimana. Ini copy karena kita masih belum bisa bikin query. Ini diakses ada tabel itu, akan kita masukkan ke SQL Server, di database itu masuk ke penjualan. Terus ini di edit mapping, harus selalu edit mapping, dicek. Ini tidak di delete, jadi biar datanya yang sudah ada di SQL Server yang tabel penjualan ini nggak hilang, maka kita pilih append. Tapi kalau kita memang mau mengganti, mereplace, kita pilih delete, ya kan? Ini kan ada catatannya di sini, dia bisa replace gitu kan? Itu berarti milih yang delete. Kalau append berarti dia yang ini nih, append, menambahkan saja gitu ya. Ya sudah, ini kita append saja deh. Ini ada destinasinya. Oh, ini sudah urutannya sudah sama. Oke ya, udah sesuai nih, cocok. Ini lihat ya. Ini diakses itu pertamanya kolom gerai. Sedangkan di penjualan kolom pertamanya adalah tanggal. Mapping ini untuk memastikan bahwa kita sudah meletakkan ke sesuai dengan kolomnya. Ini untungnya namanya sama. Coba kalau nama kolomnya beda, ini pasti ada yang nol. Dan kita harus mengatur lagi sendiri ya, harus memilih. Bisa dipilih. Ini misalnya di ignore gitu ya. Nah, ini kan saya harus milih dulu. Oh, ini harus ke gerai. Misalnya namanya toko gitu kan. Nah, yang ini tanggal ini berarti harus ke tanggal laporan misalnya gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ini previewnya nggak usah, udah edit mapping, next. Errornya di fill saja biar kalau ada error nggak masuk sekalian. Next aja, finish, selesai. Close. Di sini sekarang sudah ada isinya. Tuh, oke ya. Nah, sekarang dari Excel langsung kita masukin yang ke penjualan aja ya. Kita masukin ke penjualan deh, yang Excel. Import data, pakai ekspor juga nggak apa-apa.
kita tentukan sumbernya ini toh. Untuk Excel, nah Excel kan di sini ada Microsoft Excel gitu ya. Ingat ya, SSMS itu menggunakan 32 bit. Mas, kalau 2012 mungkin masih ada yang 64 bit ya. Tapi yang sekarang itu 32 bit. Maka kita harus punya drivernya MDAC yang 32 bit. Oke. Saya pilih filenya ini. Ini ya. Itu. Maka ini kita pilih sesuai drivernya yang ada. Kalau nggak ada, dia kan minta 32 bit. Nah, ngeceknya driver kita sudah ada atau belum di control panel. Control panel itu ke program fitur aja. Ini ngomongin jika akses sama Excel ya. Itu kan yang dibutuhkan MDAC. MDAC itu berarti ini Microsoft Access Database Engine 2016. Kita nggak tahu nih bitnya berapa, ya kan? Tapi kalau di sana ada Database Engine 2007, ini pasti 32 bit. Pasti 32 bit. Kalau ada dua database akses database engine seperti begini nih, ya kan? Yang 2007 pasti 32 bit, yang satunya pasti 64 bit. Nggak mungkin ada 32 bit sama 32 bit jadi satu. Nggak 64 sama 64 jadi satu, ada dua versi gini, nggak mungkin. Pasti salah satunya 32, salah satunya 64. Wong install yang 32 bit lalu dimasukkan yang 64 bit pakai versi yang lain aja, harus diakal-akalin kan? Harus kita pasang optionnya. Jadi pasti kalau kayak gini ya. Nah, saya punya yang 64 bit 2016, yang 32 bit 2007. Tapi si SSMS itu pakainya, dan termasuk di test wizard ini dia pakainya 32 bit. Jadi kalau ini misalnya saya pakai yang Excel 2016 pun, ini dia akan nolak, nggak mau dia. Karena saya itu pakainya, dia taunya 16 bit. Yang 16 itu nggak ada yang 32 bit. Karena dia butuh 32 bit, padahal di sini tadi 16-nya itu 64 bit. Jadi saya nggak mau ya pakai ini aja 32 bit. Oke. Nah, kemana-mana kita kan harus tahu sumber datanya. Ini sumber datanya. Nah, kalau Excel ini saya copy ke luar dulu. Saya copy ke luar. Kita harus tahu dia pakai header enggak, gitu kan? Oh, ada headernya di Excel. Jangan dikira loh di Excel itu bisa jadi nggak ada headernya loh. Ya, jadi tetap harus dicek sumber datanya. Ini sudah dicek. Oke, berarti first column has column name. Next. Tujuannya sama ke SQL Server. Gitu, ini servernya dan caranya terus sama itu. Ini di copy aja. Nah, di sini ada dua tabel. No, dua tabel. Dua sheet, ada dua sheet bukan dua tabel, dua sheet. Oke. Itu ya. Nah, ini kita harus melakukannya satu-satu, atau kalau mau barengan harus satunya ke tabel yang lain. Ini harus nama tabelnya beda. Yang pertama bisa kita masukkan ke penjualan, yang kedua bisa kita masukkan ke sales, gini bisa. Tapi ini nggak mungkin sama-sama penjualan. Itu sebabnya tadi kalau dia bikinin tabel pasti tabelnya beda. Nah, sekarang masalahnya dua-duanya ini harus masuk ke tabel yang sama. Berarti ini kan harus dilakukan 2 kali, ya kan? Ya, yang ini nggak usah dulu. Saya pilih ini ke penjualan, harus ada edit mapping. Ini ada edit mapping append. Ini kita udah cocokkan lagi, oke. Udah, next. Fail semua. Kalau ini finish. Gitu, ini sudah masuk, gitu ya. Close. Jadi itu sudah masuk tuh. Pede aja, pokoknya udah masuk itu. Sekarang ini sheet yang satunya. Nah, syaratnya di Excel itu setiap sheet harus berisi satu tabel saja. Walaupun Excel table ini bisa ada lebih dari satu di dalam satu sheet, tetapi karena dia menghashnya adalah per sheet, berarti harus satu sheet satu tabel, gitu ya. Kita ulangi lagi untuk yang satunya, yang sheet keduanya maksudnya. Ini import data. Next. Ini masih Excel. Filenya yang itu, ini file harus dalam keadaan tertutup ya. Ini sama, tapi kita ini tujuannya ke SQL Server sama seperti tadi.
Nah, hal seperti ini kan karena dia harus dilakukan berulang kan, mestinya ada otomasinya kan. Nah, kita yang kedua misalnya. Otomasinya nanti pakai SSDT. Ya, monggo kalau mau belajar. Nah, ini kita add, kita append ya. Ini sudah cocok, oke. Selalu diperiksa gitu ya. Ini file semuanya dah. Masuk dah gitu. Nih, sedikit lagi. Execute. Nah, ini kan sudah banyak nih, ya kan? Macam-macam udah nih, udah cepet gitu ya. Oke. Nah, yang ini selesai, yang dari Excel. Akses Excel sudah. Akses ke tabel baru, bisa Excel ke tabel baru. Oke, Excel ada banyak sheet. Harus satu-satu sudah. CSV sekarang. CSV. Ini CSV kalau tadi pakai yang apa tadi namanya? Import file, dia hanya bisa ke tabel baru. Ini bentukannya beda kan. Ingat ya, ini mulainya di SSMS yang baru-baru. Next, ini lokasi file sumbernya, misalnya ini deh seperti CSV, maka dia minta nama tabel baru dan skemanya. Skema bisa kita pilih, misalnya DT, ya kan. Dan dia tadi kan saya mulainya di DB pertama, pasti dia akan masuk ke DB pertama, nggak akan kemana-mana, gitu loh. Nah, begitu ini di next, nanti ada preview datanya, gitu ya. Ini kalau mau pakai ini kolomnya pemetaannya, karena dia tabel baru kan, ya kan, maka kita kan harus kasih nama, tanggal, ini gerai misalnya, ini tadi di sana ekor ayam, nah, tipenya small in. Yang ini tipenya varchar. Ya udah varchar 50 juga nggak apa-apa dah. Omset. Ini float. Tulis aja F. Nah, kan keluar float. Terus yang ini PC bisa sisa. Nah, itu tadi ini indah. Dah gitu. Ini bisa milih tapi kita nggak tahu mau baris berapa sampai baris berapa, kan aneh kan. Nah, ini next finish, maka nanti dia akan masuk ke sono. Ini akan jadi tabel baru lagi di sini. Salah. Mau refresh ya. Refresh. Salah lagi. Wah, ngantuk ini, belum ngopi. Habis ini tak ngeruput kopi dulu ya. Refresh gitu. Nah, ini tabelnya sudah ketambahan yang tebet timur tadi, hasil dari flat file ya. Sekarang kita akan masukkan si CSV lewat yang DTS Wizard import data. Next, yang CSV nya saya masukkan ke sales aja deh ya, karena nanti yang masuk ke penjualan kita pakai query, karena dia kan bagian dari flat file source, ya kan, sumbernya flat file source. Terus kita pilih, nanti kan yang txt CSV kita pilih itu. Oke, kolom name in the first row. Wah, kita harus lihat kan isinya kan. Ya, kita lihat dulu si isinya data tadi seperti apa dia susunannya kan gitu. Harus terkenal. Oh, ternyata nggak ada headernya. Berarti kan kita harus hilangkan centangnya gitu kan. Oke ya, kita hilangkan centangnya, baru kita lihat di sini ya, begini cocok. Wah, ini kok kepisah nih. Wah, berarti kita set lagi di sini text qualifiernya, jangan non isi petik 2, ya kan. Ini loh kan petik 2 tuh, ya kan. Oke, gitu ya. Kita cek lagi. Wah, cocok. Ini kolomnya dari 0 sampai 4. Wah, ini ada kelebihan di sini kolom 5. Kenapa itu? Nah, reset. Nah, ada jadi 4 kan? Ini advance. Ini untuk nama-namanya. Ini nanti aja, ini previewnya. Nanti aja deh. Terus pokoknya next dulu. Mau kemana? Itu kan baru bacanya. Bacanya terserah dia mau. Yang penting kebaca dulu kolomnya udah urutannya bener. Ini ke SQL Server bla begini. Saya memasukkan ke sales. Gitu. Edit mapping. Nah, tambahkan. Di delete misalnya, belum pernah nyoba yang delete kan, itu ya. Jadi nanti kalau di delete kan harusnya kan
yang di sales ini sudah ada berapa nih? 151, harusnya kan lebih dari satu, harusnya Pondok Bambu kan tahun 2021 gitu ya. Ya, ini ke gerai, oh udah cocok lah urutannya bener lah, nggak ada yang balik-balik kan, cek. Oh ya ini tanggal lah, oke cocok urutannya, ini kan cocok kan, dah ya, oke. Jelas next. Nah ini next lagi, terus ini di finish gitu aja. Dan tidak baca, ini errornya apa? Nah ini kayak gini nih ya, untuk bermasalah ini. The total number of rows process for is 365. Nah, data conversion 114 conversion return. Wah ini kan kayak gini nih yang tak terduga gini nih. Ini yang selalu bikin ruwet nih. Makanya saya tuh rada males kalau file pakai DTS Wizard tuh. Kakean kikrik terus what? Oh ini pasti ketukar itu, tapi enggak, tadi kolomnya udah disesuaikan kok. Enggak lah, itu pasti urutannya produk masalah ini. Back lagi aja. Nanti kalau enggak bisa kita nggak usah pakai ini. Kolomnya nol, nolnya kegerai ya, bener kok, nolnya kegerai kok. Nolnya kegerai. Oh salah, nolnya bukan kegerai tuh, makanya dia nggak mau tadi ya, ignore. Ini salah nih, urutannya beda ya. Yang kolom ke nolnya itu harus tanggal, nol kan tanggal nol, harus ke kolom tanggal. Kolom keduanya harus kegerai. Gitu ya. Ekor ayamnya ya situ berapa ekor ayam, nggak ada headersnya, nggak tahu ya. Oke lah itu yang sisa-sisanya oke saja lah. Fail ya satu dah gitu. Nah itu sukses ya. Plus tuh ini isinya sekarang berarti sales. Nah, harusnya nggak ada yang masuk. Wah apa kita ulangi, pakai gagal barang jan kacau. Kita harus mantep banget ya, malah gagal. Gigi malah masuk ke sini tadi ya. Oh enggak kita kesel. Oh ya salesnya kosong deh, pura-puranya salesnya kosong dulu. Kacau ini live ya. Oh live maksudnya tuh saya tuh nggak biasa ngedit video ya, jadi ya sekali bikin langsung jalan itu. Error ya wes ketemu error itu. Ya harus dicari yang benar. Nah ini begini, nggak ada headernya, terus ini kolomnya, ini sudah jadi urutannya tanggal duluan. Oke. Tujuannya ke SQL Server atau dia nggak bisa muter kolom ya. Wah ini masalah menang ya, nggak bisa muter kolom ya. Sales edit mapping ini bukan gerai, ini harus tanggal. Ini tanggal ini gerai. Kolom 0 itu isinya tanggal, harus masuk tanggal ke gerai ya. Yang berikutnya oke. Terus next fill oke. Next run immediately, next finish. Lo mau gitu loh, semua cek dulu beneran masuk kalau ada datanya. Oh masuk, oh sip, alhamdulillah. Lanjut berikutnya. Ya kan baru tahu kan, ini kayak semi live ini. Nah, saya nggak tahu cara ngedit video. Nah itu tadi pakai cara-caranya si siapa tadi, DTS Wizard. Jadi yang nomor ini sudah selesai nih. Nomor ini sudah selesai. Kita bisa yang ke
ini semua kita udah coba semua ini, ya kan? Tapi yang ke SQL Server semua ya, tujuannya ke SQL Server semua, ya kan? Pakai DTS Wizard kita udah coba untuk bikin tabel baru, untuk nambahin, untuk udah semuanya udah beserta dengan contoh kalau terjadi error kayak tadi itu kita harus ngulang lagi dari awal, ya sebegitulah. Nah, sekarang yang cara flat file juga udah, ini hanya untuk SMS yang baru-baru ya, nggak bisa yang lama. Ini kita mau bikin pakai query aja, ini yang lebih seru ini. Kita akan masukkan ke penjualan, sini ya. Oke, tapi sebelumnya mungkin kita masukkan ke penjualan. Nanti sebelum kita masukkan ke penjualan ya, materinya ya, kita pengennya itu membahasnya lebih santai. Kita pertama mau ke sales dulu aja deh ya. Ini kan sales dengan penjualan punya daftar kolomnya sama ya. Daftar kolomnya sama, tipe datanya sama. Oke, pertama kita mau nyoba satu file. Ini truncated table kan, yang sales deh. Kita mau nyoba. Jadi di sini mestinya kalau select kolomnya sales sudah kosong duluan ya. Ini sudah kosong duluan. Gitu. Dan ini prosesnya page 2 ya, ini sebelum supaya kita tahu bahwa ini kasih info lah sebelum gitu, yang ini sesudah. Truncated, ini sebelum truncated ya. Nah di sini kalau untuk jadi yang 3 baris ini nggak penting, ini hanya nyoba aja gitu kan, sebelum dan sudahnya kosong dah. Nah sekarang untuk pakai query itu perintahnya bulk insert gini. Nah itu bulk insert tuh, pokoknya namanya bulk insert. Kalau kita nggak tahu ini apa ya, ini blok F1 kalau ada internet ya, nanti dia ke internet, atau kita cari di Google SQL Server bulk insert, enter, nanti terus masuk ke sana ya. Ini misalnya bingung dah, saya F1 dah, F1 nya kalau ini offline ya, karena saya biasanya kadang-kala kalau lagi jauh tidak dapat koneksi supaya masih bisa ngerjain sesuatu, butuh help, ini saya punya yang offline nya. Ini harus di launch di browser deh supaya dia masuknya ke internet. Oke. Nah ini bulk insert, ini sintaksnya rumit, tapi tidak usah terlalu ruwet, kita butuh yang penting-penting saja gitu ya. Yang jelas ini baru, ini format CSV, ini barang baru, hanya ada untuk database engine yang 2017 ke atas kalau nggak salah ya. Jadi yang masih pakai 2012 nggak bisa nih. Oke. Maksudnya yang pakai CSV ya. Kalau CSV ya seperti teks file lainnya nanti jadinya. Tapi untuk bulk insert ini bisa 2012 2005 bisa semuanya. Oke, bulk insert. Ini pakai bahasa Indonesianya saja, pakai bahasa manusianya. Bulk, borongan, insert, masukkan. Apa yang dimasukkan? Masukkan kemana? Masukkan ke sales. Tapi harus lengkap dengan database-nya. Masukkan ke database pertama. Tabelnya, titik dulu. Sales. Gitu ya. Apa yang mau dimasukkan di sana? Data. Dari mana? From berarti kan. Nah, ini kan karena dia mau merujuk ke nama filenya, pakai petik. Ini sumber datanya. Kita ada nama filenya. Kita misalnya sumur batu deh. Satu dulu sumur batu, contoh biasa. Nah, ini kan. Dan nih, gini nih masukin. Iya, masukin. Bebas nih, katanya SQL Server. Bebas ya, bisa kemana-mana. Oh, ya nggak boleh bebas. Oh, bebas bubar datanya. Nah, gini ya. Nah, with. Nah, di sini
Ini baru ngecek Sumur Batu. Sumur Batu ada headernya, berarti data mulai diambil di baris kedua. Ini kita kasih di sini. First row sama dengan 2, koma. Ya kan? Pemisahnya pipa. Field terminator sama dengan pakai petik karena ini karakter. Gitu. Kalau tab begini, gitu ya. Nah, ini gini. Nah, detailnya di mana nanti? Tadi di help tadi. Ya kan? Terus berikutnya. Ini belakangnya CRLF. Oh, ini new line ini. New line ini atau LRLF gitu ya. CRLF. Ini namanya new line. Oke. Row terminator sama dengan, kalau new line ada kodenya \n gitu. Dah begitu tuh. Dah selesai terus disekut. Abraham. Di sini kita tampilin setelah bulk insert. Itu deh. Kan? Tuh. Jadi query-nya bulk insert begini aja. Nah, ini biar kelihatan cakep. Tuh. Nah, biar kelihatan profesional. Wah, syarat ya, nggak tahu profesional po, beginner saya nggak tahu, pokoknya gitulah, execute gitu ya. Nah, ini turunin dikit hasilnya, sekut gitu. Ini kan keluar error ini lihat ini ya dah, kolom 2 apa nih, penting ini, invalid character for specific code page. Wah, tanggalnya dia nggak mau ini tanggalnya ini. Wah, berat ini. Apa sih? Lah gerai. Wah, salah ini. Ya sudah, kita masukkan ke tempat lain. Ini yang urutannya sama. Jadi, kalau bulk insert harus ke tabel yang urutannya sama persis dengan si sumber data gitu ya. Nah, kita masukkan ke tebet timur. Ini ada datanya. Oke. Ganti enggak ke sales. Sales urutannya beda, pindah ke tebet timur. Malah deket nganu ini. Ekopark apa namanya itu. Wah, ini depannya nama tabelnya pakai angka, nanti dia nggak bisa. Kita harus disiplin nutup begini nih, ya kan? Atau kita ganti aja deh nama tabelnya supaya lebih berkaidah. Database dikit aja. Nah, saya tebet timur gitu deh. Berarti yang ini kita bisa hapus nih. Gitu ya. Ulang. Ini nama tabelnya ini nih, saya tarik dari sini nih. Nah, karena tadi urutannya yang di sales enggak sama urutan kolomnya. Wah, Janis. Ya. Oke, ini execute dah. Alah, masih enggak mau. Wah, sini berat kok ini. DT sales. Wah. Apa nih katanya? Unexpected null. Ya, Masya Allah. Ternyata ini ya, not null. Sorry. Di sana boleh nerima nol. Tebet timur. Alun-alun aja dah. Ini di save. Ya, ulangi. Ini DT-nya bukan DT sales nih harusnya. Trunket ini trunketnya tebet timur. Gitu. Wah. Ini bikin videonya sak senengnya itu ya. Nggak apa-apa, ini kelihatan semi live, ini belajar beneran. Ini ke tebet timur. Tebet timur, wah ini udah kosong nih tebet timurnya. Masih isi ya. Asik. Cocok. Oke ya, nih ya.
Nih, ini udah ke Tebet Timur, kita coba run lagi. Ini tadi karena dia not null, padahal datanya ada yang null nih kalau yang di datanya Tebet Timur kan. Kita kan nggak tahu ya kan, wah, ngelihatnya begini, tahu-tahu terjadi di kejadian real ya. Biar nggak bingung, wah kita coba lagi. Kita udah perbaiki ini semuanya yang tadinya not null udah jadi null semua. Pakai yang didesain tadi ya. Ini bisa dicentang-centang terus di save gitu. Nanti kalau nggak mau di save, kadang-kala kan dia nggak mau di save kalau ada datanya itu. Nanti lihat di sini nih di tools option bagian tabel designer ada tabel. Ini prevent ini jangan dicentang. Jangan dicentang supaya dia bisa nge-save walaupun ada datanya di sana. Kita ngubah-ngubah ini bisa di-save nanti desain tabelnya ini, struktur tabelnya ya. Tapi dia dibatasi ini 30 second. Kalau dia nggak selesai ya dia akan time out. Kita bisa tambahkan deh misalnya. Yo jangan segitulah, 3 menit lah, 3 menit gitu. Oke, deh digeser 3 menit boleh. Yang penting prevent saving ini jangan ya. Oke, save. Udah di-save. Nah, ini kita run deh. Nah, sekarang mau nih. Ini tadinya ada sebelum trunket. Terus yang ini sesudah trunket, udah kosong. Nah, ini setelah bulk insert dia udah masuk lagi, gitu ya. Nah, kalimat bulk insertnya begitu tadi. Bulk, borongan. Insert, masukkan. Kemana? Ini ke database DB pertama, skema DT, tabel itu, gitu ya. From, itu berarti nama text filenya, with. Nah, ini karakteristik si teks datanya yang akan kita masukkan tadi. Gitu ceritanya. Harusnya tuh begitu. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita mau masukkan yang CSV ini. Yang ini udah ya tadi sumur batu. Yang ini kali ya. Yang ini nih. Yang ini. Nah, oke. 3 nih, 3. Sekarang kita langsung ke penjualan. Kita ganti ya, jadi penjualan ya. Kita kan masukkan langsung ke semuanya ke penjualan gitu loh maksudnya. Tapi 3-3-nya. Oke. 3-3-nya. CSV-nya tadi, terus si apa tadi namanya? Ini kan tinggal di copy paste ya, ganti-ganti gini aja ya. Ya dah. Nah, gitu kan? Ini ke DT penjualan. Yang ini untuk sumur batu TXT, kriterianya begitu. Yang berikutnya ini tinggal saya copy nih. Copy ke sini ya. Yang ini adalah file berikutnya. File berikutnya namanya pondok bambu.txt. Gitu. Pondok bambu.txt. Di sini wah kelebihan. Kita harus tahu apa dia. Makanya pondok bambu itu tab. Oke, tab mulai baris kedua ininya sama. Berarti hanya ini yang beda. Tab. Ini pondok bambu tab. CSV. Ya, CSV kalau yang 2012 pakai yang DTS kan ya. DTS Wizard ya. Ini saya ngomongin yang ini saya ngomongin CSV untuk MS SQL 2017 ke atas ya. Jadi untuk 17 plus kalau 12 kan belum 17, jadi pakai DTS Wizard aja. Ini untuk 17 plus. Untuk yang udah dewasa ini namanya ini filenya ya. Dari sini ya. Gini. Sekarang kalau yang CSV karena dia udah 17 plus, ini malah lebih sederhana begini. Format sama dengan CSV gitu ya. Tutupnya udah ada di sini. Nah, gitu ya. Terus ini kita execute. Cret gitu. Nah, ini udah masuk semua nih. Ini trunket. Waduh, di trunket hilang kabeh kan mau. Ya serah pola. Ini trunketnya, terus kosong, habis itu baru diisi, gitu ya. Nah, jadi yang kita kehilangan data di sini nanti adalah si punyanya, namanya apa? Yang data dari Access dan dari Excel nanti tinggal diulangi dimasukkan sebagai latihan, gitu ya. Jadi latihan memasukkan data dari MS Access dan Excel, filenya dari sana dimasukkan ke penjualan.
Oke. Latihan, Anda yang latihan gitu ya. Nah, nanti Tebet Timur bisa di drop, OTT Sales juga bisa di drop, begitulah. Dan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya ya. Oke, see you.